Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kembali lagi bersama kami Ngabuburit Ngaji Online, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Trawulan. Pada sore hari ini alhamdulillah yang kami hormati para alim, para ulama, para sesepuh Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, Muslimat, rekan IPNU, PPNU dan seluruhnya yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa kepada para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan dalam acara Ngabur Ngaji Online. Alhamdulillah kita sudah ditemani atau di samping saya sudah hadir beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Balia Zakiyuddin. Assalamualaikum Yai. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran, yaitu pengirim Fatihah kepada Muassinatul Ulama. Mudah-mudahan kegiatan kita selama ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, alladziniyah wa alaqatin salihah wa biridailah bi syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyati wa alihi kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, untuk pada sore hari ini yaitu ngaji online yang mana akan bertema tentang kesalahan amaliyah umat Islam di bulan Ramadan. Nah, ini sangat penting sekali. Mari kita simak bersama-sama yang mana akan dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Romo Kiai Haji Balia Zakiyuddin. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah, ya, berkat doa dari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita bisa bertemu kembali setelah tahun kemarin juga acara yang sama. Oh, okay. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat maupun pemirsa yang di rumah maupun yang di studio, Romo Kiai Balia Zakiyuddin adalah juga menjabat sebagai wakil ketua MBCNU Kecamatan Trawulan ya. Nah, monggo kita simak bersama-sama penjelasan beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami cintai, baik yang ada di studio maupun yang ada di mana saja, terutama sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat dan semuanya yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah, patut kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak anugerah kepada kita, terutama kita diberikan anugerah bulan Ramadan, salah satu bulan yang istimewa yang hanya diberikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Tapi dibalik rasa syukur itu, bahwa ungkapan rasa syukur itu terutama di samping kita mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai agama, mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Ramadan terutama, dan juga membenahi apa yang kurang di dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Saya yakin bahwa semua akan merasa sangat bahagia mengenai kedatangan bulan Ramadan, karena kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai keistimewaan Ramadan ini memang luar biasa. Ya.
Ramadan ini bulan yang awaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itu minan nar. Ini tiga hal ini sudah luar biasa juga, sehingga wajar jika timbul euforia, ya, rasa yang sedemikian hebatnya, bagaimana bangga dan bahagianya menerima kedatangan bulan Ramadan ini, sehingga saling berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah. Sehingga kadang-kadang mungkin di dalam melaksanakan ibadah itu ada yang kebablasan atau dan sebagainya, karena satu sebabnya itu kekurang pemahaman terhadap agama Allah. Yang kedua, ya, mungkin kekurang pahaman terhadap bahasa Arab terutama, sehingga di dalam memaknai sesuatu yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ini masih kurang dalam di dalam pemahamannya, maksimal. Iya, kurang maksimal ini. Nah, ini yang sering terjadi. Dan salah satu contohnya begini, kekurangan pemahaman terhadap agama Allah di dalam hal ini pelaksanaan puasa, misalnya begini, diperbolehkan untuk seorang pekerja keras misalkan untuk tidak berpuasa ketika terasa berat ketika dia melaksanakan pekerjaannya. Tapi itu kan tidak semena-mena. Yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kan begini, kalau sudah merasa besok aku akan melaksanakan pekerjaan yang berat, terus dari semalam sudah niat sudah tidak puasa, tidak sahur, tidak niat, sehingga tidak puasa. Yang begini kan salah. Ya. Nah, ini hal yang perlu ditekankan kembali agar diperbaiki. Semestinya hal-hal seperti ini diperbolehkan, itu kita tetap melaksanakan puasa seperti biasa, sahur seperti biasa, niat juga seperti biasa di malam harinya, dan besok puasa seperti biasa. Kalau kita di tengah perjalanan melakukan pekerjaan itu dirasa tidak kuat melaksanakannya, baru kita diperbolehkan untuk berbuka, ya. Dan ini yang dimaksud dengan diperbolehkannya berbuka bagi orang yang melakukan pekerjaan berat. Hal-hal semacam ini yang perlu dipahami. Kemudian ya, dan perlu ditekankan juga, hal ini juga untuk hal-hal yang lain juga demikian. Kadang juga masih ada yang sering terjadi juga demikian. Ada di kalangan kita ini sering kadang lupa tidak niat di malam hari, ya. Kemudian pada paginya dia tidak puasa, ya. Tidak puasa seperti orang yang biasa makan bebas, mau minum bebas, mau rokokan bebas. Sudah seperti itu. Sebenarnya aturannya tidak seperti itu. Ya, seseorang yang tidak lupa niat di malam hari, tetap, ya, diharapkan di pagi hari, ketika di siang hari pelaksanaan puasa itu dia tetap melaksanakan kebiasaan seperti orang berpuasa, tetap menahan diri, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Cuma dia punya tanggungan, yaitu punya hutang puasa. Nah, ini pendidikan moral juga, ya. Bukan, jadi puasa itu bukan hanya sekedar amaliyah dohir, tapi yang paling penting inti dari puasa itu apa? Yaitu untuk mendidik mental kita, untuk melatih nafsu kita. Yang diharapkan dengan puasa itu kita akan mempunyai kekuatan iman, kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul, sehingga tidak mudah tergoda oleh sesuatu, dan betul-betul di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah, pelaksanaan pengabdian sebagai hamba Allah itu betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah harapan kita. Di samping itu, kesalahan-kesalahan itu kadang terjadi karena terlalu bersemangatnya. Ya, kadang begini, sekadar karena ya kepingin keluarganya ini misalkan sahurnya nanti bisa enak, sehingga besoknya bisa puasanya kuat,
anak-anaknya semangat. Kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga itu mulai jam 2 sudah masak, sibuk ya, ini hari apa yang disenangi suaminya, apa yang disenangi anak-anaknya, sehingga sibuk masak, menyediakan itu. Hingga pada akhirnya apa? Sesudah selesai semuanya ada kepayahan, akhirnya tidur, sesudah sahur tidur lagi. Sehingga apa? Nanti sholat subuhnya tidak jamaah. Ini kan boleh rugi. Di samping itu tidak mengisi waktu sahar, waktu yang luar biasa indahnya dan keramatnya ini juga tidak terisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang bermanfaat. Ya, mestinya tahajud untuk berdoa dan berzikir dan sebagainya, ini tidak terisi dengan itu. Dan ini kan kurang sesuai lah dengan tujuan dari diperintahkannya, disyariatkannya puasa. Ini kan terlalu bersemangat ya, sehingga ini yang perlu kemudian dipahami untuk dipelajari kembali dan diperbaiki. Demikian juga pada waktu ya kita semacam sore seperti inilah. Ya, sering ada acara ngabuburit. Kalau ngabuburit seperti ini nih, wah ini luar biasa. Patut diacungi jempol. Semoga bisa istiqomah. Amin amin. Nah, ini manfaatnya luar biasa sekali. Kalau dulu kan waktu saya masih muda dulu kan ngabuburit itu ya kita jalan-jalan kemana-mana ya, buka bersama. Iya, persiapan untuk nunggu buka bersama. Kalau dulu nunggu anak sekolah lewat, itu yang hal-hal yang seperti masa-masa muda. Yang seperti ini kan yang tidak betul. Sebetulnya kan mestinya untuk menunggu waktu ini kan waktu asar itu waktu yang juga tidak kalah mewahnya dengan waktu-waktu yang lain. Ini waktu yang bergantian, perpindahan dari siang menuju malam, dan alangkah indahnya bila diawali dengan zikir, diakhiri dengan zikir, diakhiri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu akan bernilai, akan menjadi nilai yang luar biasa. Dan sedangkan kalau kita isi dengan hal-hal yang mestinya untuk membersihkan hati, justru untuk kita mengotori hati, ini kan bukan ngabuburit namanya. Bahkan kalau dulu orang istilahnya cuci mata. Cuci mata. Dulu istilah nunggu maghrib itu cuci mata. Nah, ini yang perlulah kita perbaiki. Alhamdulillah kegiatan teman-teman ini justru ini memberikan solusi yang baik. Ini hal-hal yang perlu diperbaiki juga, dan terutama euforia orang sekarang ini yang suka membangunkan orang untuk sahur itu bagus ya, luar biasa bagus. Cuma kemudian berlebihan dengan menggunakan sound yang begitu keras ya, bahkan kemudian lagu-lagunya tidak islami dan sebagainya, kemudian pakai joget-joget dan sebagainya, ini kan juga kurang islami lah. Nah ini ya perlu dikoreksi dan perlu diperbaiki juga. Kalau bisa ya zaman seperti dulu ya. Ini kegiatan-kegiatan semacam itu untuk membangkitkan misalkan kesenian Islam ya, itu perlu, itu hal-hal semacam itu dibangun terutama oleh generasi muda dewasa ini, terutama Ansor, Ibnu, bangkitkan itu ya, misalkan pengen ya seperti hal semacam itu. Ini yang patut dibanggakan juga. Kemudian sebenarnya banyak sekali hal-hal yang masih perlu kita perbaiki di dalam kegiatan-kegiatan kita beribadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh kita mementingkan diri sendiri, itu tidak boleh. Ibadah itu kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Nah ini perlu, sehingga di dalam melaksanakan ibadah itu jangan karena saya kepingin apa yang saya lakukan ini harus bisa diterima oleh semuanya, maka memaksakan kehendak itu tidak boleh ya. Berikan orang kebebasan untuk melakukan kegiatan masing-masing, karena setiap kegiatan mereka itu juga bernilai ibadah. Saya kira tidak semua orang bisa melaksanakan tarawih tepat waktu, mungkin karena kesibukan kerja, dan pekerjaan itu juga
kewajiban dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggal. Kalau dipaksakan untuk terawih kemudian pekerjaannya terbengkelai, ini juga tidak baik ya. Nah, sehingga karena melaksanakan suatu keistimewaan meninggalkan kewajiban itu juga tidak dibenarkan. Maka kita laksanakan ibadah itu ya wajar-wajar saja, kita tingkatkan. Yang penting adalah bagaimana kita memanage waktunya juga dan memanage nafsunya, ini yang penting, memanage nafsu. Maka pada dasarnya semuanya itu, baik kita memanage waktu, baik kita melaksanakan ibadah maupun kapan dan tidaknya, itu adalah cara kita melatih nafsu kita agar mengikuti aturan. Nafsu kita mau dikendalikan, jadi tidak mengendalikan kita tapi mau dikendalikan. Ini loh hal yang paling prinsip, paling pokok dari nilai puasa itu sendiri. Jadi puasa itu intinya itulah, puasa itu intinya bagaimana kita melatih nafsu kita ini agar terbiasa mengikuti kebiasaan yang terkontrol di dalam yang baik, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, senajan biarpun nafsu ini senantiasa menentang, dan itu telah tantangan kita, makanya disyariatkannya puasa itu. Ya, karena dari awal nafsu ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah diriku? Maka nafsu menjawab, engkau adalah engkau, diriku adalah diriku. Sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berulang-ulang dia begitu, dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, neraka ya 100 tahun masih ditanya, masih begitu lagi, sehingga dimasukkan dalam neraka lapar. Lah itu baru ya. Kemudian baru itu dia mengaku, ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Itu ya salah satu sebab kenapa puasa itu disyariatkan. Jadi dari kejadian itu kita bisa melihat bahwa intinya apa? Intinya adalah untuk mereda nafsu kita agar tidak terbiasa sakarpe dewi. Nah, ini banyak seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara cukup. Ya. Gini ya, memang semarak sih zamannya sekarang itu. Kalau dulu dengan sekarang itu memang beda sekali. Kalau dulu itu memang dalam bulan puasa itu meskipun ya maaf, itu orang-orang yang makan dari duluan itu tetap menghormati, kadang itu tidak berani keluar gitu. Ya. Tapi sekarang kan sudah banyak yang ya wes tidak takut atau gimana, itu termasuk kan tidak menghormatinya. Berarti seperti berlaku seperti itu berarti termasuk juga adalah salah ya di bulan Ramadan. Lebih-lebih kepada orang yang ampunten, yang tidak berpuasa maupun apa, ya seenggaknya ya nggak puasa lah, tapi lah kalau bisa makan di dalam rumah lah kalau bisa, nggak usah di itu. Dan kemudian ini ya seperti anak-anak atau sahabat-sahabat teman-teman yang ada di rumah semuanya, ada memang saya jumpa itu kayak sahur itu memang kadang itu yang di setel ya yang di musiknya itu kadang-kala memang kebanyakan ada lagu-lagu yang jenis non Arab atau apa. Kadang itu kebanyakan tidak ada sahur tidak ada, cukup lagu-lagu. Nah itu termasuk salah ya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman ini atau belum benar gitu. Saya kira dari niatan awalnya itu sudah baik. Niatan awalnya mereka berusaha membantu sesama muslim untuk bisa melaksanakan puasa sesuai dengan yang disyariatkan, agar bisa sahur. Kadang-kadang kan kita ini ada yang lelah sehingga jam segitu belum bangun. Nah itu niatan awalnya bagus. Cuma ya dipandang dari sudut apapun, kalau apa yang digunakan itu caranya kurang benar ya masih kurang lah nilainya. Artinya boleh lah menggunakan musik boleh,
tidak menggunakan bahasa bukan lagu-lagu Arab, itu bukan mesti Islami, itu bukan. Iya. Ya, punya keting Jawa juga bagus, tapi yang penting caranya yang dilakukan. Ya, itu yang apa yang baik. Tidak kok sambil joget-joget dan kan banyak ini ya, kalau sampai niat keluar malam-malam itu yang naik, wah itu biasanya apalagi takbiran nanti ya biasanya. Bahaya sekali. Ya perlu itu ya yang diperbaiki. Tapi kadang-kala itu ya apa ya, namanya anak muda, karena kegembiraannya seperti itu akhirnya kadang itu lost gitu. Terus itu ya, contoh seperti main game ya. Ya. Ketika kita berpuasa, kita kan sukanya main game. Kadang entah itu seperti anak-anak muda gitu. Terus kadang kan lupa, saking seriusnya main game, dia itu tidak terasa sampai ya maaf, kadang mengeluarkan kata-kata yang kurang baik atau bahasa Jawa meso. Nah, itu kan berarti perlu kita apa bahasanya itu, alangkah baiknya kita tidak sampai segitunya ya. Iya. Kan tidak terkontrol ya, karena aduh asik tuh kayak game. Itu sih menurut dengan itu. Bulan Ramadan ini kan bulan yang luar biasa istimewanya. Kalau kita banyak membaca, ya kita mempelajari bagaimana akhlaknya para salafus soleh dulu. Mereka kalau menjelang Ramadan, kalau sudah Ramadan ini tidak ada kegiatan selain untuk melaksanakan ibadah. Jadi nggak ada main game, tidak ada juga. Kalau biasanya orang dulu itu paling senang main catur. Kalau Ramadan itu udah libur semua. Biasanya kegiatannya sudah untuk kegiatan ibadah, baik itu ngaji, terutama tadarus Al-Quran, khataman gitu. Nah itu yang baik. Dan sekarang ini zaman milenium, anak muda milenium sekarang ini karena begitu banyaknya ya permainan-permainan untuk mengisi waktu, sedangkan kegiatan-kegiatan yang menarik yang bisa dilakukan untuk mengisi Ramadan ini dengan kegiatan ibadah itu mereka kurang paham ya. Nah ini yang perlu kita berikan pemahaman untuk generasi milenium itu. Bolehlah kita main game, tapi batasi waktu, jangan sampai lupa waktu. Ya jangan sampai lupa waktu, tapi sisihkan waktu juga untuk mengisi kegiatan Ramadan ini untuk kegiatan yang bermanfaat, terutama belajar ya, belajar agama Allah. Kalau di hari-hari yang lain mungkin disibukkan oleh kegiatan-kegiatan pekerjaan, belajar dan sebagainya, sehingga pendalaman terhadap agama kurang, maka dikhususkan di bulan Ramadan inilah diperdalam, sehingga ini kesempatan yang luar biasa itu justru di bulan Ramadan. Di samping jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Al-Quran itu jangan pernah ditinggalkan sama sekali ya, setiap hari ya, harus itu terutama. Karena itu Al-Quran termasuk pahala yang paling sering. Iya, istimewa memang. Istimewa. Karena Al-Quran diturunkan di bulan ini dan dipilih sebagai amal yang terindah, yang termewah, termegah di bulan ini ya. Itu mumpung tulisannya belum diangkat semua. Iya, insyaallah. Jadi maka perbanyak baca Al-Quran karena pahalanya sangat besar sekali dan juga meluaskan rezeki kita dan juga menambah kecerdasan. Kalau dulu ada cintanya B.J. Habibie itu ya, itu kan karena sering baca Al-Quran, ternyata itu menjadi kecerdasan ternyata. Lebih di atas jam 12 malam gitu ya. Insyaallah ya, luar biasa sekali. Banyak. Terus baik untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, barangkali ada pertanyaan ataupun yang ada di studio, silakan. Karena untuk Abah Zaki atau Yai Zaki ini sangat bagus sekali, yang mana yang sudah dijelaskan ini sangat jelas sekali, sehingga mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di rumah maupun pemirsa yang di rumah maupun yang di studio itu bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Baik Yai, ini ada pertanyaan, yaitu sebagian banyak orang memandang bulan puasa sebagai bulan konsumtif, yakni ketika bulan puasa mereka semakin banyak menghabiskan makanan atau belanja. Bagaimana pendapatnya ini? Bagaimana?
Terus ini ya. Saya kira ini ya apa pendapat yang perlu diperbaiki, pendapat yang menyesatkan. Jadi susah. Ya pendapat. Kenapa Ramadan ini ya bulan untuk mendidik nafsu. Salah satu nafsu yang terbesar yang dimiliki oleh manusia adalah nafsu konsumtif itulah, baik itu makanan maupun pakaian. Jadi justru di sini tantangan bagi kita semua, bahwa kalau kita kepingin puasa itu memberikan bekas yang begitu dalam di dalam hati, kita mestinya membiasakan puasa ini sebagai pendidikan, ya, pendidikan bagi diri kita untuk tidak terbiasa mengikuti keinginan nafsu. Jadi antaranya itu tadi. Sehingga untuk persiapan puasa ya kita sediakanlah sesuai dengan standar yang ada. Kita tidak perlu harus ada ya, harus ada sesuai dengan keinginan. Hingga dan jangan jadikan puasa itu sebagai balas dendam. Ada orang kan balas dendam. Ya, karena satu hari sudah tidak makan, malamnya makan banyak. Ya, makanya malamnya banyak sekali. Habis saat buka misal tadi sudah ada kolak, sudah makan nasi, nanti ada bakso lewat bakso. Ada mie ayam lewat. Nah ini kan ya memang bulan rahmat ya, terutama ya melimpahnya rezeki juga, itu serahmat dan melimpahnya rezeki. Tapi itu juga tantangan bagi kita di dalam menekan nafsu kita. Artinya semakin besar ujian, maka semakin besar tantangan, semakin besar hasil. Nah, kalau kita larut di dalam tantangan-tantangan itu kentir, ya kita tidak akan mendapatkan puasa ini hasil yang maksimal, ya. Agak sia-sia. Iya. Ada agak jadi. Padahal di bulan puasa ini, ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua siapapun pasti kalau minta maaf sama Allah, minta ampun pasti diampuni. Siapapun yang mengharapkan pahala dari suatu amalia pasti diberikan oleh Allah. Kecuali orang-orang yang tidak mau minta ampun, ya, tidak mau minta ampun dan tidak berharap pahala dari Allah, sehingga dia tidak berusaha untuk mengisi Ramadan ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Maka demikian juga kalau kita menginginkan hasil penempaan nafsu, penempaan diri yang kuat, maka kita pun harus menempanya dengan kuat pula caranya begitu. Jadi tidak menuruti keinginan nafsu kita dengan membalas rasa lapar dengan rasa kenyang, rasa haus dengan minum yang puas, tidak. Tapi kita tetap memberikan uang, perut kita sepertiga untuk isi makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga kita kosongkan untuk kita gunakan berzikir, untuk ruang ya berzikir. Itu agar seimbang nanti. Iya, dan timbul keseimbangan dan hasil yang maksimal. Insya Allah begitu. Ini juga ada pertanyaan lagi ya, dari sahabat Gerakan Muda Ansor. Bolehkah melakukan sholat maghrib tapi belum berbuka? Bismillah. Berbuka itu tidak harus makan nasi. Iya. Ya, kita cukup makan kurma satu juga berbuka, minum air seteguk juga berbuka. Nah, kalau ada melaksanakan sholat maghrib sebelum berbuka juga bukan suatu larangan, boleh. Ya, tapi alangkah baiknya berbuka itu kan diperintahkan untuk disegerakan. Iya. Karena ketika berbuka itu disegerakan, satu ya akan diberikan kesehatan juga, diberikan rasa nikmat yang luar biasa. Karena di situ timbul rasa syukur, ya rasa syukur yang besar. Kemudian maka oleh sebab itu segerakanlah berbuka, walaupun cuma dengan meminum air kalau seteguk, atau makan kurma satu, atau makan yang manis-manis, ya. Kan itu tidak menyebabkan kita ketinggalan untuk melaksanakan jamaah maghrib. Nah itu ya, yang penting itu berbuka seperti itu, lalu sholat jamaah maghribnya jangan sampai ketinggalan. Ini
alangkah baiknya itu ya makan juga kan. Ya, kadang khawatirnya kan gini, khawatirnya sholat itu ingat makannya. Boleh, yang demikian juga Kan boleh. khawatir kan di situ. Akhirnya sholatnya gak khusyuk, bobo, gak salah buka lagi gitu. Ya. Ya, alangkah baiknya berarti langsung makan gitu ya. Yang demikian itu boleh kalau sekiranya musolanya sendiri. Iya. Ya, sehingga bisa tidak Iya. tidak ketinggalan jamaah sendiri. Tapi kalau kita dekat masjid, Iya, dan kalau dikhawatirkan nanti masjidnya nunggu kita makan, kan nggak mungkin Ya, lama kelamaan. nunggu ya. Kita dan kan eman juga ketinggalan sholat jamaah ya. Ya. Makanlah sekedarnya yang kita ingini. Jadi ya apa yang paling kita inginkan makan dulu, sehingga yang itu diambil yang diingini. Jadi nanti kalau tidak kebagian yang lain, tidak kepikiran aku yang sudah saya inginkan sudah. Kalau itu enggak nanti kepikiran, sholat juga ingat-ingat, wah itu tempenya lagi. Nah itu yang buat. Iya. Ini ada pertanyaan lagi ya dari IPPNU. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidur sepanjang hari, bahkan meninggalkan ibadah wajib atau meninggalkan sholat ini? Nah, menurut panjenengan gimana ya? Kadung lemes itu deh biasanya kadang. Iya, begini. Tidurnya orang puasa itu juga ibadah, ya begitu. Jadi kalau ada orang berpuasa sepanjang hari tidur saja juga boleh, tidak apa-apa. Itu sah-sah saja puasanya. Lebih baik tidur daripada yang melakukan aneh-aneh ngerasa gitu. Boleh, artinya puasanya tidak batal, tapi ya kira kurang afdol. Artinya puasa itu bukan kok untuk menjadikan kita itu lemah. Ya, Allah mensyariatkan puasa bukan untuk memberatkan kita, tapi memberikan kemudahan kepada kita. Sehingga maka kalau puasa itu kemudian kita isi dengan kegiatan yang kurang bermanfaat, misalkan tidur sepanjang hari, ya saya kira tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Di samping itu tempaan yang dirasakan itu juga kurang. Ibaratnya kalau orang mau bikin pisau pandi itu mukulnya bukan keras begitu, tapi cuma tik ya enggak ya kapan jadinya lah gitu lah. Orang tidur kan tidak terasa lapar, ya sah secara sebagainya ya sah, tapi ya hasilnya yang menjadi kurang maksimal. Di samping itu tadi ya kalau puasa, tidur, ya, dan meninggalkan sepanjang hari sholat, meninggalkan sholat, kewajiban kita itu ya tidak baik. Ya. Artinya kalau dia tidak tahu waktu, itu termasuk rukhsah, enggak masalah, masih bisa dimaafkan. Ya. Tapi kalau itu kemudian menjadi suatu kebiasaan juga tidak dibenarkan. Ya. Apalagi kalau dia sudah tahu waktu, waktu kentong duhur, dia dengar, oh ini sudah waktu duhur, tapi dia tidak bangun melanjutkan tidurnya, ini kan salah juga. Berarti kan dia meninggalkan sholat, ya, sengaja meninggalkan sholat dari waktunya. Ini kan menjadi dosa yang tertulis nanti di bulan Ramadan. Sebagaimana halnya kalau suatu pahala kebaikan itu dilipatkan, dosa ya dilipatkan juga di bulan Ramadan ini. Makanya kita harus selalu meminimalisir terjadinya dosa. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita melaksanakan suatu dosa, apalagi dosa besar. Bisa meninggalkan sholat itu kan dosa besar. Jangan sampai lah nanti. Maka lebih baik untuk kegiatan puasa ya puasa, untuk kegiatannya ya seperti biasa. Apakah ketika puasa tapi meninggalkan sholat semuanya umpamanya, apakah itu nanti puasanya tidak sia-sia ya? Dan apakah tetap mendapatkan pahala atau gimana? Atau tidak mendapatkan pahala tapi hanya cukup haus dan lapar saja? Perkara pahala dari itu semuanya kan tergantung antara hubungan individu dengan Allah. Ya, iya. Kita tidak bisa menilainya seperti apa, walaupun ada hadis yang menerangkan memang ya demikian, itu bisa sia-sia orang puasa tapi tidak melaksanakan sholat, itu kan sia-sia puasanya. Tapi itu tetap merupakan suatu kewajiban, dan
hikmah diperintahkannya suatu kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak hanya berhubungan dengan pahala per pahala, tapi adalah wujud dari ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud penghambaan. Di samping itu wujud dari bagaimana Allah itu mencurahkan kasih sayangnya kepada hambanya dengan caranya sendiri, ya, dengan penilaiannya sendiri yang itu tidak bisa dicampuri oleh oleh siapapun. Ya. Berarti semua itu wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Baik, Yai. Dari semua paparan panjenengan atau penjelasan tadi itu semua sangat gamblang sekali. Insya Allah sahabat-sahabat maupun pemirsa yang ada di rumah dan sahabat yang ada di studio, ada pemirsa yang menyaksikan kita yang ada di sini, insya Allah sudah paham. Tapi alangkah baiknya mohon diberi kesimpulan sehingga poin-poinnya sehingganya agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak ada kesalahan amaliyah di bulan Ramadan ini. Ya, kesimpulan. Ramadan ini adalah bulan yang mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita diperintah diwajibkan melaksanakan puasa. Di malam harinya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Oleh sebab itu, karena begitu bahagianya kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, terutama nikmat Ramadan ini, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan rasa syukur, sehingga pelaksanaan puasa juga sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah. Terutama intinya adalah bagaimana puasa itu betul-betul mampu mendidik diri kita, mendidik nafsu kita agar betul-betul menjadi hamba Allah yang benar-benar, hamba Allah yang betul-betul menjadi hamba dan mencintai Allah, mencintai Rasulnya dengan melaksanakan itu dengan benar, dan tidak dengan membuat merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Nah, itu intinya. Kemudian kita harapkan dengan pelaksanaan puasa di bulan ini, di tahun ini, maka kita memperoleh semangat baru untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik dan betul-betul mempunyai keinginan yang kuat untuk senantiasa belajar, tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Selagi nyawa ini belum diambil, ya, tetap belajar terus ya, untuk memahami tentang agama, biar hidup kita ini tidak sampai tersesat. Iya, nah itu yang saya harapkan, yang harus dipentingkan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore ini sudah dijelaskan oleh Romo Yai Balyan Zakiruddin. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kepahaman dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Untuk terakhir Yai, ini nanti minta doa. Sebelum doa diaturkan oleh beliau, para sahabat-sahabat yang ada di rumah maupun pemirsa yang ada di rumah, lebih-lebih yang ada di studio dan sahabat-sahabat yang ada di Ranting Trawulan, khususnya Kecamatan Trawulan, jangan lupa besok itu akan adanya Safar Ramadan yang bertempat di Desa Muteran, ya, Dusun Muteran, Desa Kejagan, yang mana dilakukan oleh Majelis Dzikir Sholawat dari Gerakan Pemuda Ansor. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Dan jangan lupa pemirsa dari rumah mau di studio, insya Allah 2 hari lagi atau 2 hari sekali kita itu hadir, yaitu ngaji ngabuburit insya Allah pada tanggal 2 hari lagi itu 24, ya, insya Allah akan ada narasumber yang berbeda juga, insya Allah akan dihadiri oleh beliau Romo Kiai Haji Sani Musin, pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah Pakis. Jadi mari persiapkan pertanyaan, barangkali nanti akan ditanyakan. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat. Semoga Allah selalu memberitahu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Moga ya diberikan doa sebelum saya.
La hawla wa la quwwata illa billah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li yu'minu bi lahum yarsudun. Allahumma innaka marka bidu'a wa taqabbalta bil ijabah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik minal hamda wa ni'mata lak la syarika lak ya karimu ya bidu ya akram ya ahad ya samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya man anharul jamil wa satara qabih ya man yahdi bil jirirah wa la yahtibu sitra ya adimal afiyah hasanat tajawuz ya wasil maghfirah ya basitul yadaini bir rahmah ya sahibul najwa ya muntaha kulli syakwa ya karim as-safi ya adimal manni mubtadi'an ni'ami qabla istiqaqiha ya rabbana wa ya sayyidina wa ya maulana wa ya ghayat rabbatina nasallallahu Allahumma ya rabbana bi hurmati hadhihi syarifatil mubarakah antu salli ala abdika wa nabiyyika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi afdali ma sallaita bihi ala ahadin min khalqika innaka hamidum majid wa antu tiyahul wasilata wal fadilah wa ba'sul muqammam mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad wa nasalluka Allahumma ya rabbana min kulli khairin khazainuhu biyadik wa nasalluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar wa nasalluka ma qadaita lana wal muslimina min amrin an taj'ala akibatahu rusda wa nasalluka an taqsima lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana baina ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina basarina quwwatina wa ahidana wa ja'u farisana wa jasarana laman salamana wa sunna ala man adana wa la taj'al dunya akbaru humumina wa la mablagha ilmina wa la ghayata rafatina wa la tusallit alaina ma la yakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bi adil asbatik rasulika wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini alhamdulillah pembahasan sudah diaturkan, semoga bermanfaat bagi semua dan sampai tutup oleh beliau. Semoga doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pengantar acara maupun acara. Apabila ada kesalahan kata baik dari saya maupun narasumber pada pemirsa yang ada di rumah maupun yang di studio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.